Prof tadi menarik pemirsa ini satu hal Prof ketika menjadi rektor, menjadi pemimpin di perguruan tinggi ya, UIN Malang tepatnya, UIN Malang Malik Ibrahim sekarang, itu tidak mengawasi dosen, karyawan, apalagi vinjer belum ada waktu itu. Tapi mereka dengan kesadaran itu kemudian memiliki etos kerja yang tinggi, tanpa harus diawasi, tanpa harus dimonitor oleh Prof selaku pemimpin pada waktu itu, dengan cara tadi memberikan pengakuan. Terus yang kedua, perguruan tinggi rata-rata Prof sekarang ini untuk operasional mengandalkan keuangan dari mahasiswa, entah itu SPP, uang kuliah yang lain, uang lab dan seterusnya. Artinya jarang yang kreatif seperti yang Prof sampaikan tadi. Yang menurut saya ini suatu gagasan yang luar biasa ya, khususnya bagi yang nonton YouTube ini ya, yang sekarang sedang memimpin perguruan tinggi, apakah itu kampus negeri maupun swasta. Nah, Prof, monggo Prof, barangkali bagaimana perguruan tinggi selain yang Prof sampaikan tadi ini luar biasa ya, supaya maju dan memang kemudian rata-rata Prof, bagaimanapun Prof ya, rata-rata kan mengandalkan keuangan mahasiswa. Kalau sudah kampus demikian Prof, yang Prof sampaikan tadi, siapa sih yang nggak mau mengkuliahkan anaknya atau kuliah di situ itu kalau sudah kampusnya maju itu? Begitu ya, tanpa harus kemudian repot-repot promosi, misalnya sebar brosur, terus kemudian juga menjadi masang iklan, itu kan sudah promosi tadi yang sampaikan Prof. Saya waktu itu seperti kembali yang saya katakan, yang penting warga kampus itu gerak semua, berjuang dan juga berkorban. Tapi tadi kata kunci, pemimpin itu harus berakal, tapi tidak boleh ngakali orang. Makanya waktu itu ya saya sebetulnya males mengatakan ini, dikira saya itu riak ya, tapi karena tapi nggak apa-apa biar dicontoh. Saya ketika itu agar warga kampus itu tidak berlomba-lomba ingin mendapatkan sesuatu. Selama 16 tahun saya memimpin. Bro. Saya kan belum pernah mengambil gaji rektor. Tak bawa pulang, tak serahkan ibu di rumah. Loh, masa Prof? Saya kan hanya mengambil gaji saya sebagai PNS. Oh gitu? 16 tahun gaji saya langsung transfer ke zakat infak sedekah di kampus. Selama 16 tahun. Jadi saya ini rektor gratis. Dari situ maka para mahasiswa, para dosen, para karyawan kan tidak merasa saya akalin. Dengan begitu mereka kan lalu bekerja dengan ikhlas. Tanpa saya suruh mereka itu memimpin dirinya masing-masing. Keluarga tidak protes, Bro? Tidak protes. Karena apa? Karena kita harus berjuang memajukan kampus. Iya. Waktu itu 16 tahun, gitu kan? Karena itu kan banyak para rektor yang mau niru saya, tapi ketika nyampe di sini mereka tidak sanggup. Karena bagaimana saya tidak mendapat nanti istri saya kan protes. Protes. Waktu itu kalau saya tidak, saya saja. Itu kenapa keluarga tidak protes, Prof? Ya karena keluarga kan saya beritahu kita ini pejuang, pejuang memimpin banyak orang. Maka kalau kita dicurigai lalu kemudian dianggap paling enak, nggak percaya. Berarti orang tidak percaya. Karena itu lalu dari sini, maka para dosen-dosen pun juga saya potong 2,5% dan mereka akan mau masuk SIS, sehingga SIS itu uangnya jadi banyak. Itu nggak protes juga para dosen? Nggak ada protes karena saya 100%, mereka kan yang saya potong 2,5%. Bahkan sampai kan mungkin tahu ya, kampus itu ketika mahasiswa dapat beasiswa, mereka kan atas inisiatif mereka sendiri motong 30%. Uangnya itu untuk apa? Uangnya itu untuk beli alat-alat kesenian, alat-alat olahraga. Bahkan di kampus itu kan ada dulu kan ada radio simfoni itu kan. Simfoni. Siapa yang buat simfoni? Itu mahasiswa urunan. Itu mahasiswa urunan sebetulnya di situ itu. Nah, bukan biaya kampus. Biaya kampus bukan, coba sama telusuri. Itu kan milik mahasiswa itu. Waktu itu kan luar biasa. Kenapa? Karena nyontoh meniru pemimpinnya. Jadi butuh teladan. Butuh teladan. Karena itu maka sebetulnya kita tahu kita akan ke sana. Maka ayolah kita seluruh energi kita gerakan untuk menuju kepada. Berarti jadi pemimpin jangan sampai berpikir nanti aku dapat apa itu, Bro? Kita akan memberi sumbangan apa kepada pemerintah, kan begitu. Itu. Jadi sebetulnya itu kalau dapat apa itu gimana pada pemimpin itu sudah. Ya kalau dapat apa nanti orang lain juga aku juga dapat apa gitu. Kalau kamu dapat sekian aku ya harus sekian kan begitu. Sehingga nanti ribut di sini.
Iya. Ini lalu menjadi budaya transaksional. Iya. Tapi ketika saya lakukan dengan cara itu kan budaya transaksional menjadi tidak ada. Kenapa? Karena semua tidak bersemangat untuk mendapat, tapi untuk memberi. Betul. Semangat mendapat itu jangan ditumbuh kembangkan. Oh iya. Tapi semangat untuk memberi. Berjuang. Mendapat itu adalah tangan di bawah, memberi tangan di atas. Betul. Maka warga kampus saya ajak untuk menjadi pemberi, bukan menjadi penerima. Betul. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Betul. Saya terinspirasi surat Al-Lail itu. Ya, gimana itu, Bro? Walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Ayo kan? Nggih. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak laki-laki, tidak laku perempuan. Kalau sudah urusan pendapatan itu semua orang bersemangat, kan begitu? Iya. Tapi ayat berikutnya coba. Iya. Wa amma man ato wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Tatkala kita memberikan sesuatu dari hasil ini untuk ketakwaan dan kita yakin bahwa ada masa depan yang menjanjikan, memberikan. Iya. Fa amma man ato wattaqo, Iya. memberi dan ketakwaan gitu kan? Iya. Maka apa lalu jawabnya? Fasanuyasiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu kepada jalan yang mudah. Jalan yang mudah aja akan dimudahkan. Fasanuyasiruhu lil yusra, yang mudah saja akan dimudahkan oleh Allah. Artinya kita tidak perlu takut nanti dapat apa. Tidak takut. Bisa tapi makan apa enggak. Coba sebaliknya. Iya. Coba sebaliknya. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Kesulitan. Coba Quran ini yang indah kayak gini kenapa tidak dilaksanakan? Artinya kalau kita berjuang seperti yang ayat ini, Prof, itu kita dapat apa itu sudah otomatis. Tapi kalau kita mendahulukan dapat apa, dimudahkan. Kita ini akan dimudahkan. Coba membangun kampus dengan biaya yang kayak begitu besar itu kan orang kan tidak bisa bayangkan caranya gimana mencari kan itu. Nah, pemirsa ini penting. Orang kadang mengira begini, Prof. Wajar Prof Imam bisa kampusnya besar, kampus negeri dibantu pemerintah. Ternyata ini pemirsa jawabannya tidak seperti itu. Pemerintah juga anggaran terbatas, Prof ya. Anggaran terbatas, apalagi waktu itu ketika bangun kampus-kampus itu dalam suasana reformasi kan. Oh iya. 999 Betul. 2001 kan reformasi. Masa panjenengan itu. Ya, tapi saya bisa membuat 2 masjid besar-besar itu. Betul. Saya bisa membuat asrama yang bisa menampung 3.500 tanpa ada dana dari pemerintah. Kan tidak ada dana pemerintah waktu itu. Iya, Bro. Karena itu kalau saya punya cita-cita setiap tahun bisa mencari uang 1 triliun dengan membebaskan SPP dan juga tidak mau mendapatkan anggaran dari pemerintah, sangat wajar. Wong kita ini kumpulan orang-orang yang dianggap pintar. Betul. Wong orang-orang kumpulan orang-orang yang pintar kok caranya mencari gampang yang mudah, mahasiswa ditingkatkan SPP-nya. Kalau semua orang kan bisa kalau itu. Bisa itu. Orang dari sekolahnya bisa kalau itu kan. Bisa. Gitu kan. Lalu mencari misalnya dari pemerintah. Semua orang kan juga bisa kalau kita menjalin komunikasi dengan pemerintah. Maka menurut saya orang cerdas, orang pintar ya di kampus-kampus ini, bagaimana ketika orang awam tidak bisa, maka orang kampus harus bisa. Oke, Prof, sudah banyak ilmu yang kita dapat. Kemudian menurut Prof, kriteria Prof ini, tentu kita tidak bicara orang per orang, Prof. Seorang pemimpin yang ideal, itu syaratnya, kriterianya apa? Pemimpin perguruan tinggi, apakah itu rektor, ketua, direktur misalnya, dan lain sebagainya, agar kampusnya seperti yang Prof sampaikan tadi, kemudian maju, kemudian juga kreatif dalam mencari pendanaan, funding dan seterusnya itu, finansial begitu. Kemudian juga segenap sivitas, apakah itu dosen, tenaga kependidikan, karyawan itu dengan senang hati, bahagia, gembira, ikut mendukung kemajuan kampusnya, visi misinya ke depan. Itu pemimpin seperti apa, Prof? Kriteria syarat menurut pandangan Prof Imam sendiri. Kalau sampean lalu harus dirumuskan kriteria-kriteria, syarat-syarat. Iya. Orang itu biasanya kan suka ngakali. Iya. Kalau syaratnya ini maka dicari-carikan seperti ini. Betul. Syaratnya ini ngakalian. Karena ini penting, Prof. Lalu menjadi akal-akalan ya. Betul, karena ini penting, karena kan di banyak kampus maupun negeri maupun swasta ini
mungkin karena depan itu, ini musimnya memilih pemimpin. Karena gitu. itu cara yang paling gampang adalah melihat track record seseorang. Rekam jejak Seseorang. Kalau orang itu memang sudah punya bukti-bukti kemajuan tatkala mereka sedang memimpin, itulah yang dicari, itulah yang kita ambil. Iya. Ya kan? Karena dia sudah terbukti pernah melakukan, bukan hanya sekedar mampu menyampaikan visi dan misi secara fasih dan jelas. Bisa saja orang itu bisa menyampaikan visi dan misi secara fasih, walaupun itu benar ya, itu bagus. Tapi belum tentu orang yang bisa menyampaikan visi misi jelas bisa melaksanakan apa yang telah dikatakan sendiri. Tadi saya katakan menyatukan seseorang antara suara hati, suara mulut, dan apa yang dikerjakan kan sulit-sulitnya kan bukan main. Tapi kalau orang sudah punya rekam jejak yang bagus begini, otomatis dia sudah bisa menyatukan antara suara hatinya, apa yang diucapkan dan juga apa yang dilakukan. Betul, Bro. Nah, kalau kita bisa mendapatkan orang seperti ini, inilah bagus. Karena itulah maka sebetulnya kita cari pemimpin-pemimpin itu jangan hanya dari sisi telah dipilih banyak orang. Sebab banyak orang itu kadang-kadang juga punya kepentingan kan. Kamu tak pilih agar aku nanti dapat ini kan begitu. Kalau sudah seperti ini kan transaksional. Coba kalau kita objektif, pemimpin perguruan tinggi ya cari orang yang bisa memajukan perguruan tinggi kan begitu. Pemimpin desa ya yang bisa memajukan desa. Pemimpin kabupaten kota yang bisa memimpin itu dilihat dari track recordnya, bukan hanya dari janji-janji apa yang diomongkan. Gitu kan? Nah ini sebetulnya. Jadi kita harus berdasarkan rekam jejak kata sampean, track recordnya gitu. Tapi kalau calon pemimpin itu belum memiliki rekam jejak yang panjang, Bro, untuk kita bisa menilai, Bro. Artinya dia mau berbuat sesungguhnya dengan mencalonkan diri menjadi pemimpin itu bagaimana, Bro? Ya ditanya aja, kamu misalnya kan namanya kan kalau misalnya pemimpin umurnya sudah 40 tahun kan pernah toh. Memimpin misalnya pada tingkat desa dulu, tingkat ini kan masih bisa kan. Data-data tentang itu kan ada. Dan orang itu kan bisa dilihat dari apa yang dihasilkan dan lalu apa yang dikatakan. Kalau dia misalnya sama sekali ya otomatis bekalnya hanya ijazah kan ijazah. Tapi masalahnya kampus pun ketika memilih pemimpin jarang yang berdasarkan demikian. Mungkin karena faktor kedekatan, faktor kesamaan organisasi, faktor kemudian kepentingan nanti kalau terpilih saya beri jabatan ini, jabatan itu, begitu, Bro. Karena itu kalau menurut saya karena posisi pemimpin itu sudah begitu penting, gitu kan? Kalau perlu ya nyari orang yang punya rekam jejak. Orang luar tidak apa-apa, yang penting dia memang punya rekam jejak telah memajukan kampus. Kalau memang di situ tidak ada SDM yang bagus. Jadi kalau punya EDM yang bagus, ya EDM bagus itu yang dipimpin. Seringkali orang hanya terpaku pada aturan-aturan yang lalu bisa menghambat mencari orang yang hebat kayak begini ini. Karena itu di masa yang terbuka kayak begini, kalau menurut hemat saya, bolehlah dipimpin dari orang yang terbaik di kampus itu. Tapi kalau di kampus itu tidak ada orang yang terbaik yang kira-kira mampu memajukan, lebih baik nyari orang dari luar. Nyari luar untuk memajukan ini. Kita pesan aja, tolong kampus kami ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak seperti ini. Itu lebih bagus. Tapi Prof, jarang kampus yang mau, apalagi kampus swasta yang cenderung dalam tanda petik eksklusif begitu, Prof. Ya yang namanya kampus itu kan harus terbuka dan harus rasional. Loh kampus kok tidak rasional kan salah. Iya kan? Kampus itu kan harus terbuka, harus bebas, harus berani, gitu kan? Harus objektif, harus terbuka. Betul. Lah kok kampus lalu tidak mengembangkan keterbukaan, ya kan? Kampus kok mengembangkan irasional, kan? Kampus kok malah justru subjektif. Kampus kok justru tertutup. Ciri kampus itu kan itu, tadi kan? Objektif, rasional, terbuka, berani, kan gitu kan? Yang seperti ini, rasional. Kalau ini tidak dipegangi oleh kampus, kampus selalu hanya berpegang kepada tradisional, apalagi lalu mendengarkan kata orang yang tidak berdasar. Kan kapan menjadi maju, gitu kan? Kampus itu sebetulnya adalah institusi yang punya ciri-ciri, yang mampu mengenai ciri-ciri yang seperti itu.
Sehingga dengan begitu maka menjadi maju. Menjadi tidak maju itu ya karena irasional, karena subjektif, karena tertutup, itu kan. Hal-hal seperti ini yang seharusnya. Betul. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa kita itu punya sifat, harus juga bersifat. Oh iya. Ya kan? Kita punya baju, harus berbaju. Jangan punya baju tapi tidak pakai baju, kan gitu kan? Oh, iya. Kita punya sifat yang objektif, yang rasional, yang terbuka, gitu kan? Yang seperti tadi. Tapi gitu tidak kan? dipakai. Tapi tidak dipakai. Nah, kalau itu tidak dipakai, otomatis kekayaannya tidak digunakan, kan begitu. Prof, pertanyaan subjektif ini, Prof. Apa kesulitan memimpin kampus UIN waktu itu, Prof? Nggak ada itu. Mudah semua? Nggak ada ya. Karena itu kan orang kan biasanya kan banyak orang studi banding. Ya. Nah, dari mana-mana kan. Studi komparatif itu. Ya. Komparatif. Yang ditanyakan kalau orang studi banding itu yang saya masih ingat dan pasti ditanyakan. Hambatan Prof Imam apa? Kan itu kan? Ya, jawaban Prof. Jawaban saya, di sini ini jangankan hambatan, kata hambatan saja sudah tidak ada. Di perpustakaan itu kan ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Menjelaskan tentang hambatan. Ya. Lembaran yang ada kata hambatan tak suruh nyobek. Agar kalau ada orang berkata nanya hambatan, kata hambatan aja tidak ada, apalagi yang haram ini. Haram. Harus mudah semua. Harus mudah semua. Oh, itu kalau di hadis qudsi memang anak idadoni abdi bi aku Allah sesuai persangkaan hambaku. Iya, kalau hambatan dianggap tidak ada, insya Allah mudah semua. Kamus yang di situ tertulis kata hambatan, kesulitan, tak suruh buang. Akan di sini tidak ada hambatan dan juga tidak kalau ada ini Prof, ini juga subjektif ini pertanyaan kedua. Tadi Prof menyampaikan selama menjadi rektor tadi yang belum terwujud yang jurusan pertanian, peternakan, perikanan gitu kan. Selain itu apa Prof yang kemudian waktu itu belum istilahnya terlaksana, belum kesampaian padahal itu cita-cita Prof itu? Cita-cita saya itu waktu itu ya alangkah bagusnya kalau dosen-dosen UIN Malang itu kan yang saya pimpin itu bergelar doktor, gelar profesor. Ya. Tetapi juga gelarnya itu menggambarkan kualitas yang ada pada dirinya. Oh gitu. Makanya saya bilang saya kepengen dosen itu seperti cucak rowo, ya. Gimana? Seperti burung perkutut. Burung perkutut, cucak rowo itu kan, ya, itu yang diambil apa tubuhnya, apa lalu bulunya kan tidak kan? Bukan. Tapi suaranya kan. Betul suaranya. Suaranya bisa indah kan gitu kan? Ya. Bisa bagus, cucak rowo itu kicaunya. Betul. Burung perkutut juga sudah seperti itu sehingga tatkala itu ngomong, tatkala berbunyi burung itu, burung cucuk atau burung perkutut itu, semua orang senang. Dan begitu juga profesor-profesor itu yang ditunggu-tunggu adalah pikiran-pikirannya yang disuarakan itu, dan disenangi oleh banyak orang. Karena itu kalau sampai nanya kepada saya apa yang belum tercapai, nah profesor-profesornya dulu kan ya dosen-dosen saya sekolahkan, saya biayai gitu kan, bahkan juga saya hajikan, saya belikan alat-alat. Mau saya kalau dia menjadi ilmuwan betul, maka tidak saja dibutuhkan oleh kampus. Saya bercita-cita hari ini dosen ini ikut seminar di New York, besok ada dosen ini ikut seminar di Brussels, ini ikut seminar di Mesir, di Kairo, ini diundang penceramah di Madinah, ini disuruh bicara di Melbourne, Australia. Ini disuruh bicara di Bogota, di Kolombia, di Brasil, gitu kan, di Argentina, ini bicara di mana itu, di Selandia Baru, misalnya di Wellington, Auckland itu lalu rahmatan lil alamin. Betul. Jangan lalu kemudian dosennya itu sehari-hari hanya mengajar, memberi kuliah, yang di kuliah hanya itu saja. Keberadaannya profesornya tidak didengar dari mana-mana. Betul. Orang tetangganya tidak tahu bahwa di situ ada profesor, sehingga keprofesorannya itu tidak diketahui oleh lingkungannya sendiri, apalagi diinginkan oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Prof, ini kalau saya ngomong kan nggak enak Prof ya. Prof ini profesor, makanya saya mintai pendapat untuk menilai profesor, guru besar, apalagi produk yang sekarang. Ini apa Prof melihat rata-rata sekarang apakah sudah seperti itu? Orang yang menyandang guru besar, jabatan akademik profesor, ini kompetensinya sudah sesuai dengan yang Prof sampaikan tadi? Iya, yang bisa menilai malah sampean itu menurut saya. Oh saya? Iya. Sampean tahu profesor itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu itu apanya?
Apa besarnya tubuh kan bukan. Bukan. Apa mobilnya kan bukan. Bukan. Tapi kan adalah buah pikiran hasil-hasil penelitiannya itu ide, kan. gagasan, terus kemanfaatan juga, kemanfaatan dunia diketahui oleh banyak orang. Iya. Karena itu sebagai profesor setiap hari ya diwawancarai orang, menulis, dipublikasikan, sehingga lalu kampus ini dikenal karena profesornya. Iya. Bukan hanya karena tamannya. Betul. Bukan karena keindahan. Itu penting, keindahan taman itu penting. Tetapi sebetulnya yang ditunggu-tunggu adalah suara dari para profesornya itu, suara dari hasil penelitiannya, suara dari ide-ide, pikiran-pikiran, pandangannya. Di sini sebetulnya. Atau kalau boleh ditambah kiprahnya di masyarakat, Prof? Iya tentu. Karena dia pikirannya hebat, hasil-hasilnya PK, publikasinya hebat, macam-macam hebat. Betul. Lalu kan menjadi hebat, bukan lalu kemudian publikasi yang hanya sekedar skopus, akan mendapat skopus, akan mendapat skopus, lalu kemudian dikursus, diletakkan satu tempat, disuruh dibimbing untuk menulis karya ilmiah bisa dimasukkan ke skopus. Ini kan akal-akalan sebetulnya. Iya. Jadi ini ya penting lah, dibimbing itu penting. Tapi kepintaran itu adalah kepintaran yang tidak lalu semacam yang pokoknya memenuhi syarat formal seperti itu. Iya. Dari secara alamiah dia memang bisa melakukan itu. Jadi kemampuannya itu adalah kemampuan dari pertumbuhan dirinya sendiri, bukan lalu dipaksa-paksa. Kalau itu hanya dipaksa-paksa kan menjadi guru besar yang statusnya hanya guru besar yang dipaksa-paksa untuk menjadi guru besar. Begini Prof Imam, rata-rata yang saya tahu ini ya, pemirsa ini mohon maaf sebelumnya, profesor itu seperti tuntutan Prof sekarang. Orang ketika sudah menyandang gelar profesor, guru besar, dia sudah puas Prof dengan dirinya. Kemudian sebuah kampus, program studi, fakultas juga memang membutuhkan, walaupun dia belum siap misalnya jadi profesor, karena ini untuk penilaian akreditasi peringkat perguruan tinggi. Ketika jumlah guru besarnya ditanya berapa, ketika tidak ada hanya 1-2, maka akan mempengaruhi akreditasi. Hanya formalitas seperti itu, tapi kemanfaatan, ide, gagasan, menjadi pembicara di sana di sini itu belum tentu Bro. Yang saya tahu. Ada pertanyaan guru besarnya berapa kan berarti yang bertanya itu tidak tahu kan? Oh iya. Kenapa tidak tahu? Karena profesornya memang diem kan itu kan? Oh gitu. Karena burung burung perkututnya, cucak rogohnya tidak pernah berkicau kan gitu kan? Karena itu kalau menurut saya ya ini aja. Ya memanglah budaya untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya formalitas itu perlu, tapi jangan tenggelam di situ. Jangan ketika formalitas sudah dicapai, lalu kemudian tenang-tenang, lalu tidur pulas. Tapi harus bekerja. Bagaimana yang profesor itu adalah betul-betul profesor. Tanpa itu harus ada proyek, tanpa itu ada disuruh, tanpa itu ada usaha-usaha untuk ini, dia sendiri sudah terpanggil bahwa saya ini adalah profesor, saya itu adalah ilmuwan, kan begitu. Mohon maaf, pertanyaan subjektif. Prof dulu menjadi profesor guru besar usia berapa, Prof? Kalau tidak salah usia 46, 47. 46, 47 pemirsa. Tidak salah, saya lupa itu ya. Oh gitu. Nah, dulu kan kampusnya profesornya saya sendiri. Waktu masih STAIN itu? Waktu masih STAIN. YIN apa STAIN, Prof? Waktu STAIN, kan tidak pernah jadi YIN, kan STAIN langsung. Oh iya. Jadi usia 46-47 ya saya kalau tidak salah ya, Iya. Saya lupa itu ya. Iya. Jadi memang produktivitas itu sangat penting, Bro. Saya kan waktu itu kan sejak muda saya kan terbiasa menulis. Karena itu makalah saya itu kalau saya kumpulkan sudah sekitar 4.600 judul. Makalah gitu, makalah pendek yang 3 halaman, 4 halaman itu kalau dikumpulkan, tapi sudah didokumen setiap tahun itu kalau dihitung sudah 4.600 judul. Prof Ya Imam, itu persyaratan profesor pada masa panjenengan, pada masa Prof dengan sekarang itu sama atau beda? Terus kalau beda, sekarang apa lebih sulit, apa lebih mudah? Saya kira tidak ada yang sulit kok di dunia ini. Oh, nggak ada yang sulit? Nggak ada yang sulit di dunia ini. Nggak ada yang sulit, pemirsa. Bisa saja, kan karena kebiasaan aja. Iya. Saya seperti misalnya menulis, karena saya terbiasa menulis kan mudah. Oh iya. Kan? Umpama saya tidak terbiasa nulis, disuruh nulis misalnya 10 halaman aja kan setengah mati. Oh betul. Tapi karena saya setiap hari menulis, maka menulis adalah sama dengan pekerjaan rutin saya, menjadi enak sekali.
Waktu kemarin kan saya sakit ya, kaki saya ini, saya tidak bisa duduk. Saya dimintai tulisan oleh Prof. Amin Abdullah dari Yogyakarta itu. UIN Sunan Kalijaga. Rektor dulu, dia minta tulisan saya kira-kira 10-15. Saya tulis lewat HP ini aja. Ternyata setelah saya kirim sana katanya sudah cocok. Karena apa? Karena saya terbiasa menulis. Coba bayangkan kalau umpama saya itu kondisi sakit. Kondisi sakit saya nulisnya pakai HP aja. Iya. Bisa 15 halaman gitu satu hari kan itu kan. Iya. Itu kan karena saya terbiasa menulis. Umpama saya tidak terbiasa menulis, ini kan beban berat menulis kayak begini. Berat, Prof. Sulit, apalagi lewat HP gitu kan. Betul. Nulis lewat HP kan. Betul. Itu tadi baru ngomong apa alinnya kemarin kan begitu. Iya. Tapi karena terbiasa maka lalu menjadi enak. Kebiasaan. Karena kebiasaan. Makanya itu kalau menurut saya ya bagaimana profesor itu di bidang apa, dia kebiasaannya apa? Kebiasaannya meneliti, kebiasaannya menulis, kebiasaannya berdialog, kebiasaannya berseminar, kan begitu. Oke, Prof, itu tadi soal pemimpin pemirsa. Masih 2 hal lagi ya, nanti kita persingkat karena waktunya terbatas. Tadi dari sisi manajemen sudah, Prof ya. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan reward kepada anak buahnya, dan reward tidak mesti materi. Kemudian kreatif mencari pendanaan. Ini bagaimana seorang dosen, Prof? Ketika kampus ini juga supaya maju itu dari sisi kualitas tentu, Prof. Sekarang kan pemerintah sudah memberikan apresiasi menurut Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Di sana ada namanya sertifikasi dosen selain sertifikasi guru. Artinya ada tunjangan profesi, Prof. Prof melihat apakah ini penting ini tunjangan profesi yang sudah diberikan sekarang ini itu seorang guru ataupun dosen itu sudah kualitasnya meningkat, Prof. Artinya kalau dulu dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang mungkin label itu sudah tidak relevan ketika sudah ada tunjangan profesi yang bisa memenuhi kebutuhannya secara lebih barangkali, tidak hanya cukup begitu, Prof Imam. Dari sisi kualitas dan kualitas dia sebagai dosen dan kualitas pendidikan apakah sudah meningkat, Prof? Ya, menurut Prof, saya ya berdoa saja ya. Mudah-mudahan itu sudah meningkat. Mudah-mudahan. Nanti kalau beritahu belum meningkat kan mereka tersinggung. Nanti di sini. Saya begini. Iya, Prof. Saya itu ada pelajaran bagus sebetulnya. Yang saya dapatkan dari Saddam Hussein. Irak. Presiden Saddam Hussein. Presiden Irak. Tahun 92 saya pernah ketemu Saddam Hussein. 92. 92. Di Baghdad. Saya ke sana bersama Pak Safi'i Ma'arif waktu itu, almarhum. Mantan ketua PP Muhammadiyah. Saya ke sana waktu itu. Lalu juga dengan Pak Amin Rais kalau saya Pak Amin Rais bertiga. PP Muhammadiyah. Saya betul-betul senang sebetulnya dengan Saddam Hussein. Waktu itu antara perang pertama dan perang kedua. Perang jabat tangan? Iya, jabat tangan. Jabatan dengan presiden. Perang Irak yang pertama. Perang Irak yang kan waktu itu kan ada menginvasi Kuwait kan gitu kan waktu yang itu. pertama Irak dengan Iran. Dengan ini. Terus dengan Kuwait yang Kuwait. Yang dengan Kuwait. Yang George Bush yang pertama. Ya, setelah dengan Kuwait itu saya kan ke sana tahun 92. Itu setelah perang apa saat perang? Setelah perangnya berhenti, tapi kan setelah itu kan perang kembali lagi kan, diperangi oleh 28 negara sekutu itu kan. Nah, yang saya ingin katakan adalah bagaimana Saddam Hussein sebetulnya di dalam membangun dan mempertahankan negara. Rupanya Saddam Hussein sadar bahwa Irak itu adalah sejak lama selalu terlibat dengan perang. Karena itu maka Saddam Hussein yang disayang betul, yang dihargai betul agar dia bisa bertahan, agar kuat, maka adalah tentaranya. Maka tentara itu bagi Saddam Hussein disayangi dengan cara apa? Dengan cara semua kebutuhan tentara itu terpenuhi dan dihargai. Karena itu tentara itu selain digaji juga dikasih perumahan. Bahkan tidak saja yang masih dinas, yang sudah pensiun, purnawirawan, ibu-ibu janda perang itu dibuatkan rumah mewah itu di satu perkampungan luas begitu. Lalu dikasih fasilitas, juga difasilitas kendaraan macam-macam. Itu apa? Untuk membuktikan bahwa tentara itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena itu harus dihargai dengan simbol-simbol seperti ini. Bahkan kalau dulu kan ada gunung besar itu kan. Gunung itu sebetulnya itu gambar gunung itu bukan gunung. Itu adalah tumpukan topi-topi baja pahlawan perang itu dikumpulkan hingga menjadi gunung tapi itu. Itu lalu menjadi kebanggaan.
Nah, akhirnya apa? Akhirnya Irak sebelum sebelum serang oleh 28 negara waktu itu, kan sebetulnya hebat banget. Oh iya. Hebat banget ya Saddam Hussein itu. Nah, lalu ini memberikan pemikiran pada saya, bagaimana tatkala mengelola pendidikan, itu kan? Memimpin kampus. Maka yang harus dicintai adalah gurunya. Guru ini jangan dibolehkan untuk susah. Guru itu harus gembira. Untuk bergembira maka jangan diakali, tapi harus dicukupi kebutuhannya. Iya. Ya kan? Misalnya alat-alat komputernya, lalu kebutuhan buku, kebutuhan apa kan itu kan? Iya. Kebutuhan kehidupan ini. Jangan sampai anak-anak kita itu, mahasiswa-mahasiswa itu diajar oleh dosen yang suka mengeluh. Karena kekurangannya. Iya. Karena kekurangan ekonominya. Karena banyak utangnya, karena gajinya murah, kan begitu kan? Tapi manusiawi itu Prof, mengeluh kadang kurang ini kurang itu. Tapi kan masih bisa itu Nah, cara ngajak Prof berjuang waktu itu bagaimana? Ya itu tadi saya gembirakan. Makanya lalu saya kan untuk menggembirakan itu mereka saya cegah mereka tidak merasa saya akalin. Oh gitu. Makanya katakan tadi pemimpin harus berakal, tapi juga jangan ngakali orang. Nah, orang itu kalau tidak diakali, diajak berjuang, diperlakukan secara jujur, secara objektif, secara adil, kan mau berjuang. Iya. Kan mau berjuang. Diajak seperti itu menurut saya. Oh gitu ya. Diajak seperti itu. Karena itulah lalu mereka ya yang butuh sekolah saya sekolahkan, bahkan yang butuh haji kan saya hajikan dulu. Betul. Gitu kan? Dengan begitu mereka akan menjadi senang. Senang itulah menjadi modal. Kalau Saddam Hussein menyenangkan mereka itu dengan cara dikasih fasilitas kan, para tentara-tentaranya itu. Betul. Nah kalau di sini bagaimana para dosen itu semua digembirakan, sehingga murid-murid mahasiswa yang belajar di sini belajar kepada orang yang sedang bergembira. Betul. Dan otomatis memiliki semangat juang dosen-dosen ini. Jangan lalu murid-murid itu, mahasiswa-mahasiswa itu dibiarkan belajar kepada orang yang susah. Yang mengeluh, yang banyak utang, kan gitu. Banyak cicilan ya. Iya banyak. Bagaimana lalu kemudian generasi itu menjadi hebat kalau berguru kepada orang yang banyak beban kan? Jadi menjadi memimpin perguruan tinggi itu, mohon maaf bagi jenengan tadi mudah semua. Ya, tapi tidak sedikit yang merasa berat, Prof, memimpin kampus. Karena saya seumur-umur memimpin perguruan tinggi gitu kan. Oh iya. Nah, saya seumur-umur memimpin perguruan tinggi. Iya. Bahkan sekarang sudah tidak menjadi rektor, jenengan masih dimintai masukan, dimintai gagasan, ide oleh banyak kampus, Prof, saya dengar. Saya kan masih diundang mulai dari Aceh sana sampai di Sorong gitu kan. Papua. Untuk bicara tentang perguruan tinggi, bagaimana mengelola para dosennya, bagaimana mereka itu. Maka sebetulnya. Tapi ada yang bilang begini, Prof dimintai pendapat, dimintai teori ceramah di sana sini, tapi Prof kalau tidak dilibatkan langsung sulit juga, Prof, untuk mengimplementasikan ide gagasan jenengan itu. Begitu. Paling tidak mereka kan tahu kan itu ya. Oh, minimal tahu. Minimal tahu. Baik, Prof, ini karena sudah sangat panjang sekali, ya, terbatas waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat begitu, khususnya bagi Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, lebih khusus lagi bagi pemirsa yang saat ini diberi amanah memimpin perguruan tinggi, Prof. Baik itu perguruan tinggi negeri PTN maupun perguruan tinggi swasta atau PTS ya. Baik itu yang keagamaan, non keagamaan dan semuanya. Ini ide-ide yang saya kira sangat brilian yang Prof Imam tadi sampaikan. Menjadi pemimpin itu harus memberikan penghargaan, harus disenangkan anak buahnya, kemudian juga kreatif dalam mencari pendanaan begitu, kemudian juga memiliki semangat juang dan seterusnya, luar biasa. Demikian Prof Imam, matur sembah nuwun, syukron kathir jidan atas waktunya, atas ilmunya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.